Selamat malam kepada Ibu dan teman-teman. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan materi kelarutan dan KSP yang dibuat oleh saya sendiri Ezekiel Romualdus Siagian. Nah, jadi di sini fokusnya adalah lebih ke arah saya menjelaskan teorinya secara cepat dan lebih mudah dimengerti agar nanti bisa diaplikasikan langsung jika sedang mengerjakan ulangan atau sedang mengerjakan tugas hitung-hitungan. Nah, yang pertama kita harus tahu apa itu kelarutan yang disimbolkan dengan S. Nah, jadi kelarutan adalah jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut pada suhu tertentu. Nah, jadi satuannya kelarutan ini sendiri adalah gram per liter atau mol per liter. Nah, nanti kalau misalkan kita tak dapatnya itu mililiter ya kita tinggal konversi ke liter gitu kan. Nah, contohnya misalkan kita tahu kelarutan AgCl itu 18 gram per 100 mililiter. Nah, berarti artinya dalam 100 mililiter larutan maksimalnya itu ada 18 gram AgCl. Nah, jadi apa yang terjadi kalau misalkan nanti jadinya 19 gram AgCl? Atau gimana kalau 17 gram AgCl? Nah, ini bakal dijelasin di yang kedua, jenis larutan. Nah, ini kita perlu tahu juga kalau ini itu pada suhu dan jumlah pelarut yang sama. Kita ambil contohnya tadi AgCl 18 gram per 100 mililiter. Nah, di suhu yang sama, misalkan kita bikinlah 25 derajat Celcius. Nah, yang pertama, jumlah zat yang terlarut lebih sedikit dibandingkan kelarutannya. Maka larutan terbentuk disebut larutan belum jenuh. Masih dapat melarutkan zat terlarut pada suhu tertentu. Jadi maksudnya gini, misalkan tadi kelarutannya kan 18 gram per 100 mililiter. Jadi kalau misalkan dikasihnya 17 gram, ya masih bisa tambah 1 gram, ya kan? Nah, berarti itu artinya masih bisa kita tambahin lagi atau belum jenuh. Yang kedua, jumlah zat yang terlarut sama dengan kelarutannya. Maka larutan terbentuk disebut larutan jenuh atau belum terbentuk endapan. Jadi misalkan dalam 100 mililiter itu ada 18 gram AgCl. Pas banget 18 gram AgCl. Jadi itu udah pas. Jadi belum ada endapannya sama sekali. Nah, yang ketiga, kalau jumlah zat yang terlarut lebih banyak dibandingkan kelarutannya, nanti larutan yang dibentuk disebut larutan lewat jenuh, terbentuk endapan. Contohnya 19 gram dalam 100 mililiter. Nah, nanti misalkan, kan tadi kan 18 gram per 100 mililiter kan harusnya. Berarti itu ada lebih 1 gram. Nanti 1 gramnya bakal mengendap di dasar dan terbentuk endapan AgCl. Nah, yang ketiga, hasil kali kelarutan. Jadi sebenarnya ini nanti ada hubungannya sama kelarutan itu sendiri, di mana hasil kali konsentrasi ion-ion dalam larutan jenuh dan tiap konsentrasi dipangkatkan dengan koefisien reaksi. Semakin besar KSP, semakin mudah larut suatu larutan. Nah, jadi maksudnya di sini apa sih? Jadi KSP ini kita dapat kalau tadi ion-ion dalam suatu senyawa itu udah larutannya jenuh. Misalkan AgCl. Tadi kan AgCl 18 gram per 100 mililiter. Jadi harus tepat di situlah baru nanti bisa kita dapat hasil kali kelarutannya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi ada senyawa, larutan maaf, MXAY yang kita bisa, kalau kita pengionan, jadinya X MY plus tambah Y AX min. Nah, kalau kita mau nyari KSP-nya tuh berapa sih? Nanti jadinya molaritas MY plus pangkat X kali molaritas A X min kali Y. Nah, tadi kan udah tahu ya kalau misalkan satuannya kelarutan ini sama kan dengan kelarutan molaritas gram per liter atau mol per liter, ya kan? Nah, berarti di sini apa kita ya bisa lah kita ada kaitannya nanti antara molaritas dengan KSP. Nah, jadi di sini nanti KSP ini misalkan kayak gini. Y plusnya itu 1, X minnya ini 1. Nah, nanti waktu kita kalikan KSP-nya, ya berarti nanti pangkatnya 1. Karena kan koefisiennya tadi 1. Gitu. Jadi, nanti dipangkatin bisa nanti dilihat dari contoh soal setelah ini, ya kan? Itulah untuk KSP. Lalu ada materi QSP, di mana QSP adalah hasil kali konsentrasi molar ion-ion di satu larutan ini. Jadi maksudnya apa? Jadi aku bilang kalau molaritas sama KSP kelarutan ini ada hubungannya. Nah, jadi maksudnya gimana sih? QSP itu bisa kita ramalkan apakah terjadi endapan di suatu larutan atau enggak. Ya kan, misalnya kita nggak tahu lah kalau itu kelarutannya tadi AgCl itu 18 gram per 100 mililiter. Gimana kita nyarinya? Nah, kita cari dengan QSP-nya. QSP-nya kan tadi molaritasnya kan, per ion-ionnya. Berarti nanti kita cari dulu molaritas ion-ion dari AgCl. AgCl itu apa? Ag plus Cl min, ya kan? Nah, nanti Ag plus Cl minnya itu gimana sih maksudnya? Jadi nanti Ag plus itu kan koefisien nanti 1, ya kan? Ag koefisiennya 1, Cl koefisiennya 1. Nah, berarti nanti pangkatnya 1, pangkatnya 1.
Nanti kita bisa bikin S kali S. S kali S berapa? S kuadrat. Nah, itulah nanti itu untuk kelarutannya. Tapi untuk konsentrasi molarnya, berarti ya molaritasnya dari Ag plus kali molaritasnya dari Cl min. Maaf tambah. Nah, jadi kalau misalkan nanti kita dapatlah nilai QSP-nya lebih kecil dari KSP, berarti larutan itu belum jenuh, belum terbentuk endapan. Kalau QSP sama dengan KSP, larutannya tepat jenuh, belum terbentuk endapan, tapi hampir dikit lagi gitu. Kalau QSP lebih dari KSP, larutan lewat jenuh berarti sudah ada endapannya. Lanjut, ada pengaruh ion senama loh di sini di kelarutan ini. Jadi kalau penambahan ion senama itu bisa mengurangi kelarutan dari zat. Kenapa? Karena menurut asas Lechatelier, kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang ditambahkan. Dengan demikian, penambahan ion senama akan memicu banyaknya endapan. Misalkan gini, AgCl ditambah HCl, ya kan? Itu digabungin nanti larutannya. Nah, Cl kan ada ketemu sama Cl. Nanti Cl tambah Cl berarti bakal makin banyak dong Cl minnya. Dan kesetimbangan akan bergeser nanti ke kiri. Dan begitu penambahan ion senama bakal memicu kan makin banyak berarti jumlahnya, berarti makin banyak juga dong endapannya. Ya kan? Karena tadi kan bikinlah nanti misalkan kelarutannya mereka itu A gitu kan. Tapi karena A ke Cl ketemu Cl makin banyak, jadi lebih dari A. Nah, nanti di situ jadi terbentuk endapan. Dan jadi intinya apa? Penambahan ion senama mengurangi kelarutan suatu zat. Lanjut, ada pengaruh pH dalam kelarutan. Jika pH dinaikkan, berarti molaritas H plus berkurang atau molaritas OH- ini bertambah. Ya kan, ini udah di pelajaran asam basa sebelumnya ya. Jadi sama juga ini kita pakai kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Sehingga lebih banyak padatan MOHX yang akan terbentuk. Jadi kelarutan zatnya bakal berkurang. Ini lebih ke arah ya, ngerti ini terus ya, hafal aja gitu. Nah, ini ada satu contoh soalnya. Contoh soal, berapa gram XOH yang larut dalam 100 ml air pada suhu tertentu jika KSP XOH sama dengan 4 kali 10 pangkat min 10. Nah, kita asumsikan MR XOH itu adalah 40. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu KSP-nya ini berapa sih? Ya kan? Nah, S itu kan, ini kan kalau kita bikin ya, kayak gini, sebentar. Ya, kita bisa bikin kalau ini ada XOH, ya kan? XOH, maaf agak jelek tulisannya. Nah, XOH ini tuh, OH ini kan nggak ada apa, nggak ada koefisien, nggak ada apa. Jadi kita udah tahu ya OH itu kan min. Berarti X ini kita bisa bikin plus. Plus berapa? OH min. Ya kan? Nah, lanjut. Nanti di sini tadi udah dibilang kan kalau KSP ini S. Apa kelarutan itu S. Nah, berarti KSP ini tuh berapa? Ini kan satu kan? Ini satu di sini, ini satu di sini. Berarti kita bikin dulu S. Ini S, ya kan? Nanti kali. Nah, ini tadi ke pangkat berapa? Pangkat satu kali S pangkat satu. Berarti hasilnya berapa? S kuadrat, ya kan? Nah, tadi KSP sama dengan S, ya kan? Kelarutannya gitu. Berarti KSP sama dengan akar dari S, ya kan? Nah, berarti berapa? Kan KSP XOH ini 4 kali 10 pangkat min 10. Berarti kita akarin aja. Jadi 2 kali 10 pangkat min 5. Udah dapat kita kelarutannya dari XOH ini. Terus kita harus tahu berapa sih yang larut XOH ini. Nah, berarti tadi kan kita tahu ya, ini XOH ini larut dalam 100 ml air, ya kan? Berarti kita harus konversi itu ke liter. Kenapa? Karena tadi ya memang kita kan harusnya nyari tuh satuannya itu kan liter, ya kan, bukan mililiter. Nah, berarti nanti S-nya 2 kali 10 pangkat min 5, kita kalikan 100 mililiter ini, kita bagilah dengan 1000, biar nanti hasilnya jadi liter, ya kan? Karena ingat, ini S tadi tuh apa satuannya? Mol per liter, ya kan? Mol per liter. Nah, mol per liter kali liter. Nanti liternya coret, sisanya mol, ya kan? Berapa hasilnya? 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, kita ditanyanya gini, berapa gram SOH yang larut gitu kan. Berarti udah kita kalikan aja. Kan kita udah tahu ya kalau massa enggak maaf, mol mol sama dengan massa per MR ya kan. Nah, ini kita bisa balik-balik aja ya. Ini kan agak dasar gitu kan. Kalau massa berarti sama dengan N dikali MR pindah ke sini. Ya toh. Nah, udah kalikan aja. 2 kali 10 pangkat min 6 dikali 40 MR XOH
sama dengan 8 kali 10 pangkat min 5. Nah, tadi ini apa? Mol, ya kan? Berarti ini nanti gram. Nah, inilah. Jadi, yang larut dalam 100 ml air itu ada 8 kali 10 pangkat min 5 gram XOH. Oke, ini kita clearkan dulu. Klik. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Contoh soal kedua dan yang terakhir. Nah, ini contoh soalnya bisa kita lihat ya. Ke 100 ml larutan AgCl 0,001 M atau molaritas ditambah 100 ml larutan Na2CO3 0,001 M molaritas, ya kan? Jika KSP Ag2CO3 pada susu tersebut adalah 6 kali 10 pangkat min 22, ya kan? Nah, jadi yang pertama ini kita nanti ditanya endapannya tuh berapa sih? Ya kan? Nah, apakah ini terbentuk endapan atau enggak? Itu pertanyaannya. Nah, yang pertama, kita harus nyari dulu berapa molnya, ya kan? Karena kan nanti kan kita nyari QSP, berarti kan untuk tahu ini mengendap atau enggak, ya kan? Nah, jadi kita harus tahu dulu QSP-nya. QSP itu apa tadi? Molaritas. Nah, buat nyari molaritasnya kita harus nyari dulu molnya, mol campurannya nanti. Inilah berarti kan, mol sama dengan molaritas kali volume, ya kan? Itu udah rumus rumus apa? Awal-awal juga gitu kan. Nah, jadi nanti AgCl itu 0,001 molaritas dikali 100 ml. Nah, ini nanti mililiternya kita konversikan. Enggak. Ya, jadi itu nanti kita konversikan aja ya ke liter.